Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali pada materi fikih bersama dengan Ustazah Amel. Nah, sebelum kita ke materinya, Ustazah Amel izin menginformasikan terkait aturan pembelajaran di materi fikih. Yang pertama, aturannya yaitu ada pastikan teman-teman duduk tegap ketika teman-teman sedang pembelajaran. Yang kedua, pastikan berdoa dulu sebelum belajar. Yang ketiga, pastikan fokus menyimak informasi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah beres-beres. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nah, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa ya teman-teman. Nah, Ustazah Amel izin untuk mengulas kembali materi yang sudah disampaikan di pekan kemarin. Apa sih itu najis? Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah al-qazaro atau kotoran. Nah, kotoran tersebutlah yang menjadi penyebab tidak diterimanya ibadah seseorang. Karena itu, najis itu harus teman-teman pahami agar teman-teman ketika sholat paham dan terhindar dari najis. Nah, selanjutnya, najis itu ada jenis-jenisnya dan ada juga cara membersihkan najis tersebut. Teman-teman sudah tahu jenis-jenis dari najis. Najis itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah najis mukhaffafah atau disebut dengan najis ringan. Nah, yang kedua ada najis mutawasitoh atau disebut juga dengan najis sedang. Dan yang terakhir yaitu ada najis mughalazoh yang disebut juga dengan najis berat. Ustazah Amel izin membahas satu persatu najisnya, dimulai dari najis yang paling ringan, yaitu adalah najis mukhaffafah. Ada contohnya. Contoh dari najis mukhaffafah yaitu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum makan. Jadi kalau bayi tersebut hanya meminum ASI saja, air kencingnya bayi laki-laki itu tetap najis namun masuk ke dalam golongan najis mukhaffafah. Nah, bagaimana sih cara kita membersihkan najis mukhaffafah tersebut agar kita terhindar dari najis tersebut? Yaitu dengan cara membersihkan air ke tempat yang terkena najis atau memercikan air ke tempat yang terkena najis. Ustazah Amel punya video di sini, teman-teman silakan boleh simak dulu cara membersihkan najis mukhaffafah. Cara membersihkan najis mukhaffafah yang baik ada di dalam video ini, silakan boleh disimak. Caranya seperti apa? Berikut ini adalah contohnya. Yang disimak adalah dengan cara contoh pada saat percontohkan. Misalkan kencing itu mengenai salah satu bagian baju kita, misalkan di bagian ini. Maka cara membersihkan najis mukhaffafah itu dengan cara cukup memercikan saja, tidak perlu dicuci, cukup dipercikan dengan menggunakan air. Kita contoh ya di sini teman-teman ya. Nah, ini bagian yang terkena najis misalkan, maka cukup dipercikan saja. Kita bersihkan bagian yang terkenanya saja. Jadi cukup dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja. Kalau misalkan bagian ini yang kita bersihkan dengan menggunakan air, tanpa perlu menggunakan sabun ataupun menggunakan pembersih lain. Cukup dengan menggunakan air saja. Nah, itu tadi videonya, teman-teman sudah menyimaknya. Cara membersihkan najis mukhaffafah yaitu adalah hanya dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis. Tadi sudah dicontohkan, misalnya najisnya berada di ujung baju kita, berarti yang harus dibersihkan itu hanya di ujung bajunya saja. Kita bisa basuh dengan air, kita bilas dengan air, tidak perlu menggunakan sabun, jadi hanya menggunakan air saja. Tuh, itu tadi cara untuk membersihkan najis mukhaffafah. Cukup dipahami ya teman-teman untuk cara membersihkan najis mukhaffafah. Ustazah Amel akan langsung lanjut ke najis yang kedua, yaitu ada najis mutawasitoh.
yang disebut juga dengan najis sedang. Contohnya adalah yang pertama ada kotoran manusia, untuk dalam najis mutawasitoh. Yang kedua yaitu ada air kencing manusia kecuali bayi laki-laki yang belum makan. Kemudian ada lagi yaitu muntah. Selanjutnya yaitu darah hewan yang disembelih dan juga darah haid. Kemudian kotoran binatang haram. Dan yang terakhir bangkai semua hewan yang mati tanpa disembelih kecuali bangkai ikan dan juga belalang. Nah, bagaimana sih cara kita membersihkan najis mutawasitoh ini? Nah, cara membersihkan najis mutawasitoh yakni dengan cara mencucinya dengan menggunakan sabun. Nah, teman-teman, silakan boleh simak video di sini agar teman-teman teman-teman tahu bagaimana cara membersihkan najis mutawasitoh dengan benar. Silakan disimak videonya. Yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir. Boleh juga menggunakan bak, tapi jika menggunakan bak pastikan menggunakan 2 bak yang berbeda. Jadi kita basahi dulu. Kemudian kita berikan sabun di bagian yang terdapat najisnya. Jadi kita gosok-gosok sampai dengan bersih. Lalu kita gosok menggunakan sikat jika memang ada sikat di samping kita, sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Setelah kita lihat bersih, kita bilas kembali dengan menggunakan air. Bilas dengan menggunakan air sampai warna, bau, dan rasanya tidak ada atau sampai bersih. Nah, jika sudah selesai, maka sudah selesai cara bagaimana bersih. Nah, tadi itu videonya cara membersihkan najis mutawasitoh, yakni dengan cara mencucinya dengan menggunakan sabun. Jadi teman-teman boleh dicek dulu najisnya di bagian mana, kemudian dibilas dulu dengan air. Jika najis tersebut khawatir kering, dibilas dengan air, kemudian teman-teman boleh tambahkan sabun, dan teman-teman boleh dikucek menggunakan tangan kalian atau boleh dibantu menggunakan sikat jika di rumahnya ada sikat. Jadi langsung disikat kotorannya sampai hilang bau, hilang rasa, dan juga hilang warnanya. Jika sudah terasa semua tiga komponen tersebut, rasa, bau, dan warnanya sudah hilang, berarti najisnya sudah hilang dan sudah bersih. Teman-teman bisa langsung membilasnya. Bisa dibilas menggunakan air yang mengalir, atau jika teman-teman mau menggunakan bak, tadi sudah diinformasikan, boleh menggunakan 2 bak. Jadi bak yang pertama itu bak untuk mengucek yang berisikan sabun sampai hilang semua najisnya, kemudian nanti dibilas lagi menggunakan air yang bersih yang berada di bak yang lain gitu. Ya teman-teman, cukup bisa dipahami. Itu tadi penjelasan bagaimana cara membersihkan najis mutawasitoh. Kemudian Ustazah Amel langsung ke najis yang terakhir, yaitu adalah najis mughalazoh. Contohnya yaitu adalah air liur anjing dan babi. Situ ada 2 hal yang bisa menyebabkan kita terkena najis mughalazoh yang juga harus dibersihkan. Nah, bagaimana sih cara membersihkan najis mughalazoh? Yakni dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali yang diawali dengan air yang dicampur dengan tanah. Nah, teman-teman boleh simak video di sini agar teman-teman tahu bagaimana cara membersihkan najis mughalazoh dengan benar. Ustazah Amel izin untuk memplay videonya. Silakan disimak. Bersihkannya adalah dengan cara misalkan membasuh salah satu anggota tubuh kita yang terkena jilatan anjing dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Dengan salah satu di antaranya menggunakan tanah. Kita ambil contoh. Yang pertama kita menggunakan tanah. Jadi air yang dicampur dengan tanah. Jadi air yang kita campur dengan tanah. Misalkan yang terkena adalah bagian tangan kita. Kita bersihkan dengan menggunakan tanah di bagian yang pertama. Lalu kemudian kita membersihkan itu sebanyak 7 kali
di air yang 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan bersih. Jadi cara membersihkannya adalah dengan cara mencampur tanah dengan air pada pembersihan yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi itu video cara membersihkan najis mughaladzah. Jadi najis mughaladzah itu harus dibilas sebanyak 7 kali. Nah, di bilasan yang pertama, misalnya tadi sudah dicontohkan najisnya berada di punggung tangan misalnya. Berarti teman-teman harus siapkan air dan juga siapkan tanah. Jadi nanti akan ada satu tempat di mana di situ bersihkan air yang bercampur dengan tanah yang akan menjadi bilasan pertama. Jadi di awal teman-teman dibilas dengan air yang dicampur dengan tanah, dibersihkan sampai bersih, sampai terasa najisnya mungkin sudah tertutup oleh air yang bercampur tanah. Kemudian bilas kembali sebanyak 7 kali menggunakan air sampai najis itu terasa sudah bersih. Begitu cara membersihkannya, dan dibersihkan di area yang memang terkena najis tersebut. Pastikan dibilas sampai bersih, sampai tidak terasa lagi sisa-sisa, tidak ada lagi sisa-sisa najis dari najis mughaladzah ini. Tuh, mungkin teman-teman sudah bisa memahami bagaimana cara membersihkannya, karena cukup mudah ternyata membersihkan najis. Jadi pastikan teman-teman harus paham dulu di mana area yang terkena najisnya, dan contoh-contoh dari najisnya itu seperti apa saja. Sudah ada jenis-jenisnya juga. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladzah. Dan teman-teman tadi sudah diinformasikan terkait contoh najisnya itu seperti apa saja di najis mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladzah. Dan juga sudah diinformasikan terkait bagaimana cara membersihkan najis tersebut. Nah, Ustazah Amel izin menyampaikan terkait proyek pembelajaran kita di pekan ini. Proyeknya itu ada 1, yaitu instruksinya adalah buatlah video cara membersihkan ketiga najis yang sudah dijelaskan, yakni najis mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladzah. Durasi videonya yakni maksimal 2 menit. Alangkah lebih baiknya durasi videonya kurang dari 2 menit. Jadi teman-teman hanya mempraktekkan secara garis besarnya bagaimana sih cara membersihkan ketika najis tersebut gitu. Atau teman-teman mau dipisah videonya, misalnya video pertama najis mukhafafah dulu, video kedua najis mutawassithah, video ketiga mughaladzah, itu juga tidak apa-apa. Nanti silakan boleh dikerjakan, dibuat video maksimal selama 2 menit durasinya. Itu tadi penjelasan terkait proyek pembelajaran. Kemudian Ustazah Amel akan menyampaikan jadi kesimpulan kita di pembelajaran fikih atau di materi fikih kita, yakni adalah najis merupakan salah satu penyebab tidak diterimanya ibadah seseorang. Najis juga dibagi menjadi 3, yakni adalah najis mukhafafah, mughaladzah, dan mutawassithah. Nah, dengan mempelajari cara membersihkan najis, diharapkan teman-teman mampu mengamalkannya, karena syarat diterimanya ibadah seseorang adalah dengan terhindarnya kita dari najis tersebut. Jika kita sudah tahu bagaimana cara membersihkannya, maka kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari, karena ilmu ini sangat bermanfaat, baik itu di rumah kalian maupun di lingkungan manapun. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembelajaran fikih. Nah, Ustazah Amel izin tutup. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak teman-teman, selamat mengerjakan proyek. Ustazah Amel izin tutup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Ustazah Amel tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.